Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Markus 5 ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara yang terkasih, tidak seorang pun mau hidup dalam penderitaan, apalagi sampai sekian waktu lamanya. Penderitaan, kesesakan, masalah tidak pernah datang dengan minta izin atau permisi dahulu, tapi tiba-tiba dan tidak terduga waktunya. Sedikit saja mengalami masalah, orang dapat saja mengeluh, bersungut-sungut, komplain, menjerit, berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta pertolongan secepatnya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan ini sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang penderitaan yang ia rasakan. Apalagi di kalangan orang Yahudi, pendarahan merupakan suatu hal yang begitu najis. Imamat 15 ayat yang ke-25, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Selain mengalami penderitaan fisik, yaitu keadaan yang semakin memburuk, perempuan ini juga harus mengalami penderitaan batin yang luar biasa, karena semua orang pasti memandang rendah, menghindari dirinya, menjauhinya, dan bahkan mengucilkan dia. Bahkan pada zaman itu ada aturan bahwa orang yang sakit seperti ini harus diasingkan dan tidak boleh datang untuk beribadah. Saudara, Alkitab juga mencatat bahwa ketika mendatangi Kristus, perempuan itu dalam keadaan miskin karena harta bendanya sudah habis untuk biaya berobat kemana-mana dengan mendatangi banyak tabib, tapi tidak membuahkan hasil. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Kata berulang-ulang ini menunjuk suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan tiada mengenal lelah. Demi mendapatkan kesembuhan, ia tidak lagi memperhitungkan berapapun besar biaya yang harus dikeluarkan. Namun, sekalipun mengalami penderitaan yang begitu hebat,
perempuan ini tidak berputus asa dan hilang pengharapan. Saudara yang terkasih, Amsal 18 ayat 14 mengingatkan kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus juga menyatakan isi hati Tuhan kepada kami. Hanya Engkau Allah Tuhan satu-satunya yang sanggup memulihkan segala bentuk penderitaan apapun yang kami alami saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah sumber pertolongan kami, sumber kelegaan, jalan keluar, kekuatan yang baru yang selalu Engkau nyatakan. Kami yakin dan percaya ketika kami punya pengharapan di dalam Tuhan, tidak mudah putus asa, maka kami yakin Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktu kami alami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, biar pengharapan kami selalu hanya kepada Tuhan. Engkau Tuhan andalan kami, Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ketika harapanku belum terjawab, di tengah penantianku Kau tetap bekerja. Walau ku tak melihat, namun ku percaya Tuhan tak pernah terlambat. Waktumu selalu tepat. Apa yang telah Kau janjikan tak pernah Kau lupakan. Tuhan tak pernah terlambat. Kasih-Mu tetap melekat di setiap langkah hidupku. Kau selalu dekat. Ketika harapanku belum terjawab, di tengah penantianku Kau tetap bekerja. Waktumu selalu tepat. Apa yang telah Kau janjikan tak pernah Kau lupakan. Tuhan tak pernah terlambat. Kasih-Mu tetap melekat
setiap langkah hidupku, Kau selalu dekat. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.